Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustaz Rusdiana kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atlubal ilma fardalillahi ta'ala. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'asaril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alladzi mala'allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wassalikina ala nahji fanalu khairan wafira. Logatnya alhamdu segala puji lillahi milik Allah. Alladzi ja'ala yang telah menjadikan al-ilma ilmu arfa'as sifatil kamaliyati setinggi-tingginya sifat-sifat yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu ta'ala anhu fi maqalatihi wa nafa'anallahu bi ulumihi wa asrifid dharaini amin. Kalau kemarin musannif telah mengawali bahasanya dengan bismillah, kemudian pada awal mukadimahnya maka yang mulia yang menjadi masyayikh, yang menjadi syekh dari seluruh masyayikh di tanah Jawi bahkan di seluruh dunia secara internasional, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, maka di dalam mukadimahnya mengawali dengan alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, kenapa kemarin kan sudah dibahas mengenai masalah pembukaan dengan bismillah, tetapi sekarang dibuka lagi dengan alhamdulillah? Alasannya dikarenakan ada hadis yang mengatakan kullu amrin zibalin atau kullu kalamin la yubda'u bilhamdillah fahuwa aqta au abdar au azdam. Bahwasanya segala sesuatu yang memiliki nilai positif, nilai yang baik menurut tinjauan agama, menurut tinjauan syara, akan tetapi hal yang baik tadi tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka hal yang demikian itu qalilul khair wa naqisul barakah, sedikit kebaikannya dan kurang berkahnya. Jadi untuk mensinkronkannya, untuk menjamunya di dalam istilah usul fikih, maka kalau bismillah itu disebut iftitah hakiki, nah alhamdulillah ini disebut iftitah idhofi. Yang asal, yang menjadi pokoknya adalah pembukaan itu dengan bismillah. Akan tetapi dirangkai dengan alhamdulillah untuk menyandarkan pembukaan tadi terhadap asalnya supaya lebih sempurna. Begitulah kesimpulannya. Di sini dikatakan dan diartikan alhamdu segala puji lillahi milik Allah. Itu secara umum pengertiannya seperti itu. Akan tetapi kita itu harus memiliki pengetahuan yang lain di luar tarjamah yang biasa. Nah, kesemuanya itu dapat kita ketahui tentu dengan ilmu. Oleh sebab itu walaupun
kitab ini hadis yang bermuatan tasawuf, akan tetapi tidak terlepas dari ilmu alat. Kita lihat nih, alif lam yang ada di dalam lafaz alhamdu menurut grammar itu terbagi 3. Tulis alif lam menurut grammar terbagi 3. 1. Alif lam lil istighraq, yaitu alif lam yang biasa disisipi oleh lafaz kullun. Alif lam yang biasa disisipi lafaz kullun yang berfungsi untuk menghabiskan seluruh afrod partikel yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdu, nah maknanya adalah kullul hamdi. Tulis kullul hamdi, segala puji. 1 itu. 2. Alif lam lil jinsi, alif lam yang berfungsi untuk menunjukkan jenis. Sehingga apabila kita mengucapkan alhamdu, maka maknanya adalah jinsul hamdi, jenis puji. 3. Alif lam lil ahdi, alif lam yang berfungsi untuk menunjukkan hal yang telah diketahui. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdu, maknanya adalah alhamdul ma'hud, puji itu. Kemudian lam yang ada di dalam lillahinya pun ada 3 pengertian. Alhamdulillahi ada lam kan? 1. Lam lil milki, yang berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan. Jadi kata lillah memiliki pengertian mamlukun lillahi. Mamlukun lillahi artinya milik Allah. 2. Lam lil ikhtisos, lam yang menunjukkan kekhususan. Jadi kalau kita mengucapkan lillahi artinya muhtasun lillah, artinya bagi Allah atau teruntuk Allah. 3. Lam lil istihqaq, yang berfungsi untuk menunjukkan hak seseorang. Jadi kalau kita mengucapkan lillahi, maknanya adalah mustahiqun lillah, bagi Allah, atau kalau yang tadi apa? Udah ya, yang tadi teruntuk Allah, hak Allah. Mustahiqun lillah, hak Allah. Nah, kita rangkaikan. Alhamdulillah, seluruh puji milik Allah. Alhamdulillah itu sama dengan mamlukun lillah, segala puji. Kullul hamdi mamlukun lillah, kullul hamdi muhtasun lillah, kullul hamdi mustahiqun lillah. Kemudian yang kedua, jinsul hamdi mamlukun lillah, jinsul hamdi muhtasun lillah, jinsul hamdi mustahiqun lillah. Yang 3, alhamdul ma'hudu mamlukun lillah, alhamdul ma'hudu muhtasun lillah, alhamdul ma'hudu mustahiqun lillah. Berarti ada berapa semuanya? 9. Nah itu ngaji namanya seperti itu. Segala puji milik Allah, segala puji teruntuk Allah atau bagi Allah, segala puji hak Allah. Yang kedua, jenis puji milik Allah, jenis puji teruntuk atau bagi Allah, jenis puji hak Allah. Ketiga, puji itu milik Allah, puji itu bagi Allah, puji itu hak Allah. Nah itu. Jadi kalau ada seseorang yang menerjemahkan lain dari biasanya, nah itu ngaji itu berarti. Nah, untuk memudahkan hafalan, kita masukkan ke dalam lagu. Lagunya itu tangga nada atau iramanya itu adalah namanya Bahar Basit. Mengatakan mustaf'ilun fa'ilun 4 kali. Mustaf'ilun fa'ilun
mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Sok bareng. Mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Nah, kemudian tangga nada ini masukkan ke dalam lirik yang tadi. Kullul hamdi muhtasun lillah. Kullul hamdi kullul hamdi mustahikun. Kullul hamdi mustahikun lillah. Sok bareng. Kullul hamdi mamlukun lillah. Kullul hamdi kullul hamdi kullul hamdi mustahikun lillah. Yang kedua, jinsul hamdi kun lillah. Jinsul hamdi jinsul hamdi mustahikun lillah. Mustahikun lillah. 3, alhamdul ma'hud mamlukun lillah. Alhamdul ma'hud alhamdul lillah. Alhamdul ma'hud mustahikun. Berarti alhamdulillah ini ada 9 pengertian. Kemudian apa itu yang disebut puji? Kemudian apa itu yang disebut puji? Puji itu adalah perbuatan yang menunjukkan penghormatan terhadap orang yang telah berbuat kebaikan ketika orang tersebut menyerahkan kebaikannya kepada orang yang memuji. Nah, gitu kan? Dikarenakan tidak mungkin ada pujian kalau tidak ada kebaikan. Kebaikan itu adalah nikmat. Tidak akan ada puji kalau tidak ada nikmat. Kalau tidak ada kebaikan. Nah, kemudian puji itu tadi disebutkan ada partikel afrod yang berfungsi untuk menghabiskan seluruh partikel atau aprod yang ada di dalamnya. Nah, elemennya ada 4. 1, qadimun liqadimin. Qadimun liqadimin. Qadimun liqadimin. Qadimun liqadimin. Artinya pujian Allah terhadap zatnya. Pujian Allah terhadap zatnya. 2, qadimun lihadisin. Pujian Allah terhadap makhluknya. 3, hadisun liqadimin. Pujian makhluk terhadap Allah. Hadisun liqadimin, pujian makhluk terhadap Allah. Kemudian yang terakhir, hadisun lihadisin. Pujian makhluk terhadap makhluk. Kita buat lirik lagu lagi. Qadimun liqadimin. Muji Allah kana zatna. Muji Allah kana zatna. Qadimun lihadisin. Muji Allah ka makhlukna. Hadisun liqadimin.
muji makhluk ka Gustina. Hadisun li hadisin, muji makhluk ka baturna. Kita masukkan pada tangga nada atau irama bahar tawil. Fa'ulun mafailun, fa'ulun mafailun. Nyebut fa'ulun mafailun 4 kali sama. Fa'ulun mafailun, fa'ulun mafailun, fa'ulun mafailun, fa'ulun mafailun. Qadimun li qadimin, qadimun hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadis. Bongnya puasa buat tenagaan sarwajeng wajar. Sok sekali deui. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Kita enakeun nya. Qadimun li qadimin, muji Allah kana datna. Qadimun li hadisin, muji Allah kamaluna. Hadisun li qadimin, muji makhluk ka Gustina. Hadisun hadisin, muji makhluk ka baturna. Nah itu kesemuanya adalah baik itu seluruh atau segala puji, jenis puji. Pujian itu adalah intinya 3. Milik Allah, hak Allah, teruntuk Allah. Berarti kalau kesimpulannya seperti itu, maka kita haram merampas atribut-atribut kepunyaan Allah. Temenang hirup pupujieun, temenang hirup hayang dipuji. Ari aya anu muji mah syukur, balikeun ka Allah, alhamdulillah. Ngan ulah pupujieun pan gitu. Karena apa? Karena secara tidak langsung merampas hak Allah. Allah itu memiliki nama yang terpuji, Al-Hamid. Dari sekian banyak nama Allah 99, maka ada nama Al-Hamid. Wajan, Fa'ilun, Hamidun. Nah ini segatli kasroh menunjukkan maha. Kata sandang, maha terpuji. Bukan saja terpuji, tetapi maha terpuji. Oleh sebab itu tidak ada yang melebihi kata maha. Kalau kita ingin seperti Allah, berarti merampas maha yang ada di Allah. Contoh puji qadim alal qadim. Pujian Allah terhadap zatnya banyak. La ilaha illa anna. Kemudian wa huwal aliyul azim. Apa artinya? Allah itu maha agung, maha tinggi, maha agung. Siapa yang berkata? Allah. Nah, Allah memuji zatnya. Banyaklah. Kemudian yang kedua, puji qadim li hadisin. Pujian Allah terhadap makhluknya. Seperti memujinya Allah terhadap siapa? Para hambanya. Karena tidak semua hamba dipuji oleh Allah. Ada hamba-hamba tertentu yang justru ditempatkan posisinya oleh Allah sehingga Allah memprioritaskannya, mengutamakannya sehingga Allah memujinya. Siapa? Para rasul, para nabi, dan para wali
Allah. Terutama kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala khuluqin azim. Itu kata Allah. Al-Qur'an yang mengucapkannya. Berarti Al-Qur'an itu kan kalam Allah, firman Allah, dawuhan Allah. Allah ngadawuh gitu. Allah sasauran gitu terhadap siapa? Terhadap nabinya Nabi Muhammad SAW. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu memiliki akhlak yang sangat mulia wahai Muhammad. Itu kata Allah. Atau kepada para wali-walinya, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tidak akan merasa khawatir dan tidak akan berduka cita, tidak akan bersedih. Kemudian puji siapa? Puji makhluk terhadap Allah banyaklah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rangkaian itu pujian terhadap Allah. Kemudian muji makhluk terhadap makhluk. Nah, kita dipuji karena kebaikan kita. Kita dipuji karena ada kelebihan pada diri kita, tetapi pada hakikatnya bukan punya kita. Oleh sebab itu kalau kita dipuji atas sesuatu yang dilebihkan oleh Allah yang ada pada kita, kita kembalikan kepada yang punya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Pas itu bagian puji seperti itu. Siapakah Allah itu? Allah itu adalah allazi ja'alal ilma, yang telah menjadikan ilmu. Jadi yang menjadikan ilmu itu adalah Allah. Karena ilmu itu merupakan sifat daripada Allah. Karakternya Allah. Walaupun berbeda antara ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Ilmu Allah ilmu qadim. Ilmu makhluk ilmu hadis. Sifat ilmu kasalapan Gusti Allah uningaan lahir batin terang pisan moal pisan kasamaran moal Allah henteu terang sabab aya awak urang damal mantena nyong colang estu terangna benderang tek-tek bengek walang taga sagala hal anu aya najan nyumputna di mana pasti Allah mau uninga ku sifat ilmunya. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Karena apa? Karena Dia apa yang menciptakannya. Dari mulai makhluk sampai karakternya Allah mengetahui dengan apa? Bukan dengan pengetahuan seperti kita. Kalau pengetahuan seperti kita itu laladangan. Artinya ada usaha dan ikhtiar tadinya. Kita tahu karena dikasih tahu. Kita tahu karena membaca. Kita tahu karena mendengar. Kita tahu karena dikasih informasi oleh orang lain. Nah itulah ilmu makhluk. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah tahu, mengetahui segala sesuatunya adalah dengan sifat ilmunya. Lamun orang apal diajar, Allah mah dengan sifat ilmunya. Kenapa yang menjadi sorotan Allah di sini adalah ilmu? Dikarenakan ada jawaban ke depan, arfa'as sifatil kamaliyah, yaitu sifat yang paling tinggi atau arfa'as sifatil kamaliyah, setinggi-tinggi sifat yang sempurna. Keutamaan itu ada di dalam satu sifat, yaitu ilmu. Ilmu itu bukan materi, akan tetapi energi. Ilmu itu hal yang abstrak, bukan yang eksak. Berarti kalau ada ungkapan, oh itu orang tersebut banyak ilmunya, sabaraha kilo, ya kan? Dalam ilmunya sabaraha meter. Bukan seperti itu kalimat majaz. Ya, ungkapan. Karena apa? Karena ilmu itu tidak bisa dilihat dengan mata. Wujudnya itu wujud akli, wujud terbagi dua. Ada wujud akli, ada wujud hissi, ada wujud akli. Ada keberadaan atau benda yang bisa dilihat dengan panca indera, ada yang dapat dilihat dengan akal. Akal kita itu melihatnya lebih daripada mata. Kalau mata terpejam, akal itu tidak akan terpejam.
Lamun panon nunutan, akal mah moal nunutan. Nah itu berarti keutamaan itu ada di dalam satu kata yang disebut dengan ilmu. Kenapa? Dikarenakan orang yang berilmu akan diutamakan oleh Allah. Kenapa Nabi Adam dipilih menjadi khalifah? Karena memiliki ilmu. Malaikat yang menetap di surga lama. Ajazil sebelum menjadi iblis lama di surga. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam. Baru diciptakan. Nah, kemudian makhluk yang dua tadi, malaikat dan siapa? Ajazil. Ya, sebelum menjadi iblis disuruh sujud menghormat kepada Adam. Mereka itu tidak mau. Kenapa? Dikarenakan menurut mereka kedudukan mereka itu lebih tinggi daripada Adam. Nah, untuk mengetesnya Allah memberikan ilmu terhadap Nabi Adam. Wa 'allamallahu Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan seluruh pengetahuan mengenai nama-nama yang ada di surga terhadap Nabi Adam. Anyar dijieun. Ya, baru diciptakan, akan tetapi ternyata melampaui pengetahuan yang telah lama menetap di surga, malaikat dan Ajazil. Baru mereka itu menyerah setelah Adam menyebutkan nama-nama yang ada di surga. Dengan apa itu? Dengan ilmu. Kemudian aturan Allah yang pertama kali diturunkan pun adalah ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu itu maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia melalui tulis baca. Mengajarkan kepada manusia tentang sesuatu yang tadinya belum diketahui atau belum diketahui tadinya, dengan ilmu kita menjadi tahu. Dengan adanya pengetahuan kita dapat mengetahui yang tadinya belum diketahui oleh kita. Nah, itulah martabat keutamaan ilmu. Jadi jawabannya telah kita bisa menjawabnya. Kenapa Allah di sini di dalam mukadimahnya mengatakan alladzi ja'alal ilma, yang telah menjadikan ilmu, tidak menjadikan yang lain. Oh, ternyata ilmu itu adalah melebihi segalanya. Oleh sebab itu, karena ilmu itu melebihi segalanya, jarang orang yang mau menempuhnya lantaran mahal harga. Nah, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.